Pemain keturunan yang bermain di Bundesliga Jerman resmi bergabung dengan Timnas Indonesia U17. Sintayong pilih Ramadan Sananta dan Rafael Struijk isi lini depan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Proses naturalisasi mulus, Nathan Joaon segera punya KTP Indonesia. Pemain naturalisasi Sandy Walsh siap membara bersama Timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Pemain keturunan dari Bundesliga Jerman resmi gabung ke Timnas Indonesia U17. Ya, Timnas Indonesia U17 menambah amunisi bernama Amar Ryan Berkik yang bergabung dalam pemusatan latihan di Jerman jelang Piala Dunia U17 2023. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengkonfirmasi pemain keturunan Indonesia dan Jerman itu sudah mengikuti program latihan. Ya, kami kedatangan Amar, pemain Hoffenheim dari Bundesliga Jerman, kata Bima Sakti. Bima Sakti Tukimen menyampaikan sejauh ini Timnas Indonesia U17 sudah menjalani 3 laga uji coba melawan klub-klub junior Jerman. Di antaranya adalah tim muda Mainz, Frankfurt, dan Borussia Mönchengladbach. Ya, nanti sebelum kembali ke Jakarta kami akan melawan FC Köln, ucap Bima Sakti. Amar Berkik dianggap layak mendapat satu tempat di skuad Garuda Asia. Pemain 16 tahun itu merupakan pemain tim muda Hoffenheim yang sudah mencatat 7 penampilan dengan kontribusi 2 gol di Bundesliga U17. Pemain kelahiran Frankfurt 11 Juni 2007 itu kini masih mengantongi paspor Jerman. Dengan posisi sebagai sayap kanan, Amar mendapat kesempatan unjuk gigi pada sesi pemusatan latihan Timnas U17 di Jerman. Selain Amar, pemain diaspora lain yakni Welber Jardim juga tengah menjalani serangkaian agenda pemusatan latihan. Penggawa tim junior Sao Paulo itu sudah mengantongi paspor Indonesia dan diharapkan bisa membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Piala Dunia U17 2023 akan bergulir di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember. Sintayong pilih andalkan Ramadan Sananta dan Rafael Struijk isi lini depan Timnas Indonesia biar makin tajam. Ya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong berpotensi memainkan 2 penyerang sekaligus di lini depan saat melawan Brunei Darussalam. Lantas apakah Sintayong bakal pilih Ramadan Sananta dan Rafael Struijk di lini depan skuad Garuda kontra skuad Tebuan? Dari 26 nama yang dipanggil Sintayong, 5 diantaranya berposisi sebagai penyerang, yakni Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Dimas Derajat, dan Dendi Sulistiawan. Melihat opsi penyerang yang cukup banyak, Sintayong kemungkinan akan memasang 2 striker. Sebab demikian, Sintayong diprediksi akan menerapkan formasi 3-5-2 untuk Timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam. 2 pemain terdepan skuad Garuda pun berpotensi diisi oleh Ramadan Sananta dan Rafael Struijk. Mengingat kedua striker yang sama-sama berusia 20 tahun itu memiliki kecepatan dan penguasaan bola yang cukup baik serta finishing yang sangat tajam. Bukan hanya keduanya memiliki postur tubuh yang tinggi dan kerap memenangkan duel di udara, khususnya Ramadan Sananta. Nantinya duel Ramadan Sananta dan Rafael Struijk bisa dibantu oleh trio Rahmat Irianto, Mark Klok, Marcelino Ferdinand di sektor lini tengah. Kemudian Asnawi Mangkualam di wingback kanan dan Said Fatinama di wingback kiri. Beralih ke posisi 3 back sejajar kemungkinan bakal diisi oleh Elkan Bagor, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Sedangkan di bawah Mister Gawang berpotensi dipercayakan kepada Hernando Ari yang selalu jadi kiper utama skuad Garuda senior maupun U23. Namun sulit diprediksi formasi seperti apa yang bakal diterapkan oleh Sintayong karena banyaknya pemain yang sangat bagus. Satu hal yang pasti, jika menang atas Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di grup F bersama Irak, tim lemah Vietnam, dan juga Filipina. Sudah ber-KTP Indonesia, proses naturalisasi Nathan Joaon lancar mulus sampai hari ini. Ya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyebut proses naturalisasi Nathan Joaon berjalan lancar.
itu berarti sudah ada proses yang dilakukan kepada pemain Swansea City tersebut sejak bulan lalu. Sebelumnya Sintayong pernah menyatakan ketertarikannya menaturalisasi Nathan Joaon, bahkan diakui pelatih 52 tahun itu, Nathan yang kini berpaspor Belanda dan Indonesia juga tertarik. Ya, setahu saya lancar untuk naturalisasi pemain tersebut, yaitu Nathan Joaon, kata Sintayong. Meski begitu, Sintayong tidak tahu sampai sejauh mana naturalisasi Nathan Joaon. Oleh sebab itu, ia akan bertanya terlebih dahulu kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jujur ya, masalah administrasi belum tahu, nanti akan bertemu dulu dengan Pak Ketua Umum Erick Thohir. Setelah itu baru akan saya umumkan, kata Sintayong. Sebelumnya PSSI tengah mengurus proses naturalisasi bek Venezia Jay Itzes. Berdasarkan informasi terakhir, proses Jay Itzes sudah masuk ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jay Itzes diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Adapun kejuaraan itu berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Piala Asia 2023, timnas Indonesia menempati grup D di Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Ini merupakan momentum kembali skuad Garuda setelah kali terakhir pada 2007. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh optimis membawa timnas Indonesia ke kancah dunia. Ya, Sandy Walsh bertekad untuk mempertahankan tren positif timnas Indonesia sekaligus lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena dalam 3 pertemuan terakhir Indonesia unggul atas Brunei Darussalam. Ya, jika Anda mengecek pertemuan terakhir antara Indonesia versus Brunei, kita memiliki keunggulan dalam beberapa pertandingan. Kami butuh untuk mempertahankan tren tersebut, kata Sandy Walsh. Sandy menjalani peran berbeda dari biasanya ketika membela skuad Garuda. Pelatih Sintayong mengeplotnya sebagai bek tengah seperti saat menjalani debut melawan Turkmenistan pada 8 September 2023 lalu. Itu adalah posisi berbeda dibanding yang biasa dijalaninya di klub, karena dia biasa beroperasi sebagai bek sayap kanan. Ya, sejujurnya saya menikmati setiap menit bermain dengan tim ini. Saya bisa bermain di posisi ini, bek tengah juga, jadi jalani saja instruksi pelatih dan stafnya. Saya pikir saya bisa membantu tim ini dengan bermain di posisi berbeda, dan yang terpenting bagi saya adalah bahagia dan berada di lapangan, ujar Sandy Walsh. Sandy Walsh sangat antusias memenuhi pemanggilan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy Walsh mengalami cedera gegar otak ringan saat turun di Liga Belgia bersama KV Mechelen melawan OH Leuven pada 23 September 2023. Dia mengalami benturan dengan penyerang lawan dan setelah itu digantikan. Pemain berusia 28 tahun itu beruntungnya tidak lama menderita cedera. 2 pertandingan berikutnya KV Mechelen dia sudah ikut bermain. Itu yang membuatnya antusias datang memenuhi pemanggilan timnas Indonesia. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.